uh, sudah tahu nyata faktanya bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus, kenapa masih membawa perspektif Islam ke sana kan gitu? Iya, gimana? Iya, Al-Quran yang mengatakan itu. Gimana Bang? Santai ya Bang ya? Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan terkait agamamu. Itu jelas itu. Jangan kau mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Berarti merujuk kepada siapa tuh kalau ahli kitab? Kan Paulus itu mengatakan dirinya sebagai ahli kitab. Jelas itu Bang. Terus Bang? Iya. Nah itu dia. Makanya ketika Al-Quranul Karim menjelaskan itu ya, kami umat Islam yang berkecimpung di dunia apologet, ya pasti tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah pendiri agama saudara. Begitu ya Bang ya? Iya. Bukankah Benjamin itu di dalam di dalam Roma 11 ayat 1 itu, Paulus itu kan keturunan Benjamin dari Abraham. Yes. Oke, ya, itu dia makanya. Gitu. Iya, bagaimana Filipi misalnya 5. Oke, nah, iya. Gimana? Ya, gini Bang. Oke lah. Menurut saya, perspektif saya ya terhadap Muslim di perdebatan, di forum debat-debat gitu, selalu menghujat Paulus gitu, atau sangat membenci Paulus gitu. Ya jangan ini Bang, Al-Quran itu kan sudah jelas. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia. Ya, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang dikatakan Al-Quranul Karim. Bagaimana Bang kalau saya potong dulu ya Bang ya. Silakan. Bagaimana ya seandainya sedangkan Anda Bang Zuma gitu bersama Muslim yang menyoroti Paulus, kan tidak hidup di zaman Paulus, tidak bersama mereka, faktanya seperti apa Paulus itu secara spiritual kepada Tuhannya kan gitu. Siapa tahu di bawah-bawahnya termasuk Martin Luther setelah Paulus itu yang menyebabkan tersebarnya Kristen yang sesat gitu. Kenapa harus Paulus yang ditekankan bahwa Paulus itu sesat? Padahal Paulus itu keturunan Nabi Ibrahim. Ini Bang, ahli kitab itu, Al-Quran itu juga mengecam ahli kitab. Al-Quran mengecam mereka. Al-Quran saya mengatakan itu. Belum lagi kami yang ikut ya dalam dunia debat lintas agama, kami belajar Bible. Coba, bisa enggak Anda meloloskan Paulus di data Matius 23 nomor 15 itu? Bisa enggak? Seperti apa? Enggak akan pernah bisa. Seperti apa isinya, Bang? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang. Setelah engkau tobatkan, maka engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Bisa nggak Paulus lolos dari situ, Bang? Siapa itu yang dimaksud? Orang Farisi itu kan nggak hanya Paulus, Bang, di situ, Bang. Iya, lalu Farisi, siapa yang nyeberangi laut? Di Alkitab sendiri banyak, Bang, Farisi di situ. Iya, bukan tapi yang mentobatkan orang kemudian masuk ke dalam agamanya banyak, Bang, siapa? Banyak. Cuman untuk mencari pribadi orang, siapa itu selain Paulus?
kita juga bingung, Bang. Nah itu dia makanya. Sekarang permasalahannya jelas kan, bahwasanya orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus di sana, ya apapun itu karakternya terpenuhi oleh Paulus. Gimana Begini, dong? Bang, begini, Bang. Saya mengambil perspektif Islam ya, atau Ya. peristiwa-peristiwa Islam. Saya kan liberal. Semua agama sedikit itu saya baca, atau saya baca ya. Seperti halnya begini, Bang. Oke lah, katanya sejarah itu para wali dulu menyebarkan agama di Jawa itu. Di Jawa itu kan mengenalkan agama Islam kan gitu, Bang. Dia kan Iya. menyesuaikan, apalah diturutin gitu. Paulus kan untuk masuk ke wilayah penyembah pagan, penyembah ya anggaplah dogma-dogma penyembah dewa-dewa gitu. Gimana kalau seandainya kapasitas Paulus itu seperti halnya Wali Songo waktu menyebarkan Islam? Begitu. Kita Ada lihat lagi, endingnya. yang lebih ekstrim lagi, Bang. Yang lebih ekstrim lagi. Sesi Jenar ya. Sesi Jenar yang mengajarkan ketauhidan kepada Tuhan. Bahkan dirinya menganggap dirinya al-haq, aku kebenaran. Kan gitu, Bang. Gitu. Tapi kalau semua ulama kan berpendapat kalau al-hal itu Sesi Jenar itu enggak sesat, dirinya sendiri yang sesat itu yang di bawah-bawahnya. Gimana misalnya Paulus kan keturunan Nabi Ibrahim, Abraham gitu. Abraham kan sudah Paulus jelas dijamin sesat, anak. Bang. Paulus jelas sesat. Ntar Dia dulu, mengatakan, Bang. bentar, Bang. Anda udah panjang, Bang. Sedikit. Paulus itu Kita akan jelas diskusi sesat. biar saya diskusi sama Bang Anda udah Suma. kepanjangan, Bang. Anda udah kepanjangan. Ya, Paulus sendiri sudah sesat. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu kotoran. Filipi 1 ayat 8. Masih bela Paulus. Sebenarnya bukan begitu perspektifnya, Bang. Aduh. Salah itu. Bacalah. Hukum Ya, saya Taurat kan- itu zebulon, kotoran. Cobalah baca sendiri gimana. Yuk, perikopnya gimana. Baca sebelumnya ayatnya gitu. Karena yang saya pahami Anda udah baca ayat itu? Ya makanya dibacakan, Pak. Situ kan lebih ahli dari saya. Saya kan diskusi. Gitu. Biar tidak ada penghujatan di antara kita, enak kita. Kan Ini di yang Islam saya bacakan, ada oke. prinsip. Ada prinsip saya bacakan, Bang. Oke, saya bacakan. Aduh, Bang, jangan nerotos saja, Bang. Saya bacakan, Oke, Bang. silakan. Oke. Kita baca dari ayat 6 ya. Iya, Kita terus baca dari baca. ayat 6. Tentang kegiatanku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih. Jadi dulu yang merupakan kebanggaan dia taat terhadap hukum Taurat itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Tuh. Jadi Masih bela Paulus. Begini bang. Oke lah ya. Ini kan menyangkut keyakinan orang. Oke lah. Perspektifnya beda. Perspektifnya Muslim ketika membaca ayat itu kan lain kan gitu, sama perspektif kita yang saudara Kristen gitu kan. Kalau menurutmu gitu, gimana? oke lah, Kalau menurutmu? Silakan, Bang, silakan menurutmu gimana? Saya bukan pendeta, Bang. Saya bukan pendeta. Aduh. Atau saya bukan, ya kita kan namanya diskusi. Kan namanya diskusi. Soalnya banyak sekali ayat-ayat Paulus itu Oke, Bang. mengesahkan Tadi Tuhan. Anda menyangkut soal Wali Songo. ada Bentar, Bang, sedikit, Bang. ada kalimat tauhid juga Paulus gitu. Bentar, Bang. Ini kan cuma saya jawab, Bang, ya. perspektif. Aduh, Anda ini kok nggak mau Paulus- gantian sih? Anda ini kok nggak mau gantian? Tadi Anda menyangkut Wali Songo. Wali Songo itu tidak bertentangan dengan Quran. Hanya metode dakwahnya saja. Ya, yang mereka gunakan untuk mendekati orang-orang di masa itu. Tapi secara akidah tidak bertentangan dengan Al-Quran.
Beda dengan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6 ya. Di situ dikatakan meskipun kita tahu banyak Tuhan ya, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah itu Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Secara tauhid Paulus batal karena dia menyekutukan Tuhan. Secara hukum dia juga bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak mungkin dibatalkan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Bertentangan, jangan kau bandingkan dengan Wali Songo. Wali Songo tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Hanya metode saja yang digunakan sebagai pendekatan. Misalnya orang-orang Hindu pada masa itu suka dengan musik, suka dengan gamelan. Sunan Kalijogo mendakwahi mereka pakai gamelan. Tapi secara akidah tidak berubah. Beda bang, jangan disamakan bang. Lanjut akhi. Iya, kalau saudara Yesus Al-Masih ini, pendekatan apa yang saudara pakai? Bible Anda nggak paham. Terus apa yang menjadi landasan saudara kemudian untuk mempertahankan pendapat Anda sementara Anda nggak paham Bible? Kalau saudara kemudian mengatakan Paulus, lah faktanya orang-orang Yahudi bahkan Yesus juga mengecamnya kan? Kalau saya minta penjelasan dari Anda, Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu kira-kira menurut Anda itu siapa? Kalau saya sih itu Paulus. Kalau menurut Anda itu siapa yang dimaksud Yesus di sana? Saudara. Saudara Yesus. Ayo bang. Siapa oknum yang duduk di Matius 12 data 43 sampai 45? Kalau bukan Paulus itu siapa? Jawab Siapa dia? Jawab. Buka mute tuh. Ayo. Ya, halo. Iya bang. Kalau ditanya bang, apakah Paulus? Yang jelas saudara Kristen, ya nggak akan jawab Paulus bang, karena bukan Iya. Paulus di situ yang Yang saya dimaksud, tanya, gitu. kalau saudara sendiri siapa? Ya bukan Paulus. Ya ada yang dimaksud Yesus, yang dimaksud Yesus di ayat itu orang Farisi yang seperti Yesus katakan. Tapi kalau merujuk kepada Paulus, kalau saya itu jangan dulu, nah, karena banyak ayat-ayat tentang Paulus itu sangat apa ya, sangat mulia lah gitu. Gitu Contohnya? aja, Bang. Contohnya yang mulia? Iya, kan banyak bang, banyak di Contoh. Korintus. Cobalah baca keseluruhan di Korintus bang ya. Ya, Di apa yang Korintus. Isi-isinya. apa? Begini bang, untuk menjelaskan contohnya apa kan gitu. Contohnya ya termasuk pengajarannya bang. Pengajarannya bukan pengajaran yang perspektif Islam tekankan, yang selalu serangan gitu tentang ketuhanannya. Padahal di situ kan Tuhan cuman satu, di situ kan sudah dijelaskan di Korintus juga ada, cuman ada satu Tuhan dan satu junjungan sebenarnya kan di situ. Kan Lalu sudah itu jelas. Kristen ini bagaimana? Enggak ada bedanya sama Islam ketika Islam Lalu menguatkan Kristen Allah ini dan Nabi menyembah Muhammad Yesus itu junjungannya. dan Kan saya bilang, Kristen Bang, ini ketika
begini Bang, saya kan liberal. Kan gitu. Dan Makanya Kristen ini Kau diam dulu. Diam Oke, dulu oke. kau ditanggapi. Kau juga ngomong gimana? Silakan Gurunda. Diam dan dulu. Kristen sekarang ini menyembah anak Maria itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana mereka dapatkan sampai mereka menyembah manusia bernama Yesus? Ilmu dari mana selain dari Paulus? Silakan jawab. Lo? Disuruh jawab malah diem. Jadi ucapan Paulus yang mengatakan karena dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya itu mulia Bang ya? 1 Korintus 12:16 itu? 2 Korintus. Iya. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Itu kayak gitu mulia Paulus. Licik. Ya itu saya belum bertanya tentang hal yang sangat prinsipil. Saya cuma bertanya kepada saudara. Bagaimana Buka dengan mute, Kristen yang menyembah anak bayi Yesus? Bagaimana itu menurut saudara itu? Itu sudah betul. Bisa saya beri ulasan sedikit ya Bang. Ya, silakan. Sekaligus itu jawaban ya. Iya. Sebenarnya kan saudara Muslim sendiri, teman-teman Muslim sendiri kan paham, banyak mengerti antara Kristen, Katolik dan Protestan itu berbeda. Banyak perdebatan tentang Tuhan nggak berhenti-henti. Kristen liberal di sini kan reformis dari mereka sendiri. Maksudnya Kristen liberal ini meyakini bahwa semua agama itu benar. Sedangkan Kristen liberal ini tidak pernah mencari-cari perbedaannya, tapi di tiap-tiap agama itu mencari persamaannya. Gitu Bang. Iya, gimana ya kita mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan semua agama, membenarkan semua agama. Jadi gimana itu Bang? Kan begitu Bang. Itu orang yang nggak punya prinsip namanya. Kalau semua agama benar, kenapa hari Jumat kau nggak Jumatan, hari Minggu kau ke gereja, ya kan? Nanti hari Sabtu ke kelenteng gitu, kenapa nggak seperti itu? Katanya semua agama benar. Salah lagi. Kan tiap Yesus sendiri kan berkata bahwa Tuhan itu esa. Di perjanjian lama, ya di perjanjian lama juga seperti itu. Begitupun Islam, Hindu pun juga seperti itu, Buddha pun seperti itu. Semua mengajarkan keesaan Tuhan. Kan begitu kalau bicara Tuhan, Bang. Apa yang membedakan dari mereka? Semuanya konsep. Kan begitu. Jadi saya bertanya, kenapa selalu ada perdebatan antara Islam dan Kristen ini? Apa Islam itu tidak memegang prinsip lakum dinukum waliyadin? Apa itu prinsip lakum dinukum waliyadin? Gitu kok enggak digaungkan gitu. Gitu, Bang. Apa itu Bang? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Loh, kan seharusnya Abang lebih paham kan gitu. Lakum dinukum waliyadin ini yang sedang kami lakukan sekarang. Oh gitu ya Bang ya. Oke. Oh iya. Gimana? Oke Bang. Ini yang kami lakukan sekarang. Nah sekarang gini aja deh, terakhir dari saya. Karena saya tidak dapat ilmu sedikit pun dari saudara. Siapa Paulus menurut Yesus? Bisa ini yang jadi geli gitu. Kan kalau penyesat, jawab aja langsung. Ditanya A, jawab B kemana-mana. Namanya diskusi. Kau Biar ditanya itu loh, yang ditanya itu jawab. Dijawab aja Bang Yosua, siapa Paulus apa menurut Yesus? Nah, itu aja. Menurut aja itu. Paulus menurut Yesus ya. Menurut Yesus, Yesus itu kan datang melalui ilham datanglah Paulus. Cuman masalahnya tidak diakui. Lain ditanyakan Enggak, yang saya tanya menurut Yesus Bang. Menurut Yesus Paulus itu siapa?
Ya kalau menurut Yesus sendiri Bang, waktu kan gini, perspektif Islam itu di saat dia masih hidup. Tapi Kok larinya ke Islam? Yang saya tanya Yesus. Iya, Siapa Bang. Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut Islam. Begini saya biar Abang kan lebih paham ya Bible. Kan Abang apa namanya sering ngajarin oten gitu untuk Bible-nya itu. Ya saya kan nanya Ya, sama kau Bang diam, Zuma. biar dijelaskan. Kau diam, karena kau nggak paham siapa Paulus, biar dijelaskan sama guru kami. Kau diam ya. Iya, Kau ya, malu oke. menjelaskan. Silakan Gurunda, jelaskan ke dia. Ya, jadi Yesus itu tidak pernah kemudian mengajarkan akan ada rasul ya bernama Paulus, kecuali Yesus mengatakan akan adanya serigala yang nyamar domba. Dari buahnya kamu lihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buah dari serigala. Nah sekarang kalau kita lihat Kristen, apapun sektenya, siapa rasul mereka? Paulus kan? Siapa yang kemudian nyamar-nyamar Yahudi? Kristen kan? Berarti tergenapi. Yesus menceritakan tentang Paulus, bahwa Paulus itu adalah serigala buas. Gitu saudara. Ya, yang ada di dalam Yohanes 2:42 itu, dewa itu hantu. Itu yang betul. Dipelintir sama lembaga Bible. Pneumahotheos itu artinya apa? Gimana Bang? Pneumahotheos kan bahasa Itu. Yunaninya di situ? Saya nggak tahu bahasa Yunaninya Bang. Hantu itu adalah dewa. Tuh tertulis. Tapi diputar. Bawa-bawa nama Dewa Tuhan kan Allah. Dewa kan Theos Bang. Ya iya. Benar itu. Pedoba sendiri hantu iya. artinya kan? Berarti hantu itu adalah dewa. Gimana dong? Gimana itu Bang? Yohanes 4:24. Kok bisa Bang? Loh, memang kayak gitu, cuman dipelintir. Rosmaria ini ngorok, host. Begini. Rosmaria ngorok. Kalau di Yohanes 4:24 itu Allah itu roh Bang. Nah, itu terjemahan lembaga Bible. Tapi coba original teksnya apa tertulis di situ. Lalu terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Apa arti sesungguhnya? Begini Bang, Hantu itu adalah dewa. Hantu itu Begitu adalah ya? dewa. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau kemudian melakukan kehendak bapakmu. berarti Kenapa Yohanes Yesus mengatakan iblis? Karena orang-orang itu ingin membunuh Yesus. iya, Jadi berarti iblis Yohanes yang mau agar Yesus itu mati, bukan Tuhan. Iya Bang. Berarti Yohanes 4:24 itu kan perkataan Yesus. Jadi itu Iya. Jadi itu bukan perkataan Yesus Bang ya? Iya, kalau di kitabnya orang Kristen itu perkataan Yesus katanya bahwa hantu itu adalah dewa. Iya Bang, kan begitu. Ketika Bang Zuma berdebat kan membawa perkataan-perkataan Yesus di dalam Bible, baik di dalam Yohanes, Markus, Lukas, kan gitu. Cari Iya. yang oke. Tapi ketika Yesus sendiri berkata tentang seperti itu ditolak. Itu gimana Bang? Saya tidak menolak itu ucapan Yesus. Apa yang dia Iya. katakan di sana? Pneumahotheos kan? Pneuma itu hantu kan? Dan theos itu dewa kan? Berarti apa kata Yesus? Begini aja Bang. Hantu begini itu aja, Bang. adalah dewa. Udah selesai. Coba baca Alkitab Mobi Bang, Mobi yang apa namanya yang terjemahan bahasa Arab. Nah, apa katanya? Itu kan bahasa apa ya Bang? Bahasa Yunani lah, oke lah dengan perspektif abangnya saat membaca ya. Hantulah kan gitu ya. Tapi coba baca ayat Yohanes 4:24 Iya. versi bahasa Arab.
bahasa Arabnya. Kok lari ke Bisa Anda bahasa tampilkan biar Arab? saya baca. Versi Mobi. Iya, Apa? silakan Anda Ngemis. tampilkan biar saya baca. Ngemis. Lanjut. Saya baca. Silakan Anda tunjukkan. Biar saya bacakan. Ya, Tapi saya jangan baca Anda bawa terjemahan Indonesia ke bahasa Arab ya. bahasa enggak bang, bahasa anu ya, bahasa Arab tapi saya baca bahasa apa? Baca Latinnya ya. Iya. Ya Latin secara bahasa Arab ya. Ntar dulu. Saya nggak terlalu jago bang soal debat-debatan kayak gini soalnya. Sebentar ditanya itu nggak tahu dia. Kalau mengkritisi, oh jago dia. Ditanya, oh mana itu? Pura-pura blow on. Bukan, Mbak. Salah perspektif. Ya emang Sampean itu. ini Maksudnya sebentar ya, begini. kita ini nyimak. Kita nyimak dari awal ini kan saya apa yang kau tanya, sampaikan. Saya gini. Ya Dari awal kalau kan saya setiap kau tanya. ditanya sama Gurunda, kau jadi botol. Tapi kalau Gurunda bernarasi, kritisi Ya, kau. Sangat kritis kau. namanya orang botol. Berarti kau Cuma kan pura-pura orang- botol. Ayo Bang, tunjukkan biar saya Pura-pura baca blow Bang. on. Al-ardu wa aliha. Roh adalah dewa. Ya kan ya? Benar Bang? Benar Bang? 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 Bang Yosua. Ya, halo ya. Ya. Gimana? Bisa abang baca sendiri di kitab suci itu versi Arabnya bang, versi Arabnya. Alru ila fa'budu bi alru wal haqi. Roh adalah dewa, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Terus apa masalahnya? Iya kan Arru bang maksudnya bang. Iya, roh itu adalah dewa. Kok Sedangkan dewa, Bang? kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, pneuma itu artinya hantu. Mana dong? Oh, mama Oh, hantu. Nah itu dia. Berarti kalian penyembah hantu kan? Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida, yang orang kafir sembah itu adalah setan durhaka, setan terkutuk. Yesus juga mengatakan begitu, orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang menyembah setan. Itu kepada yang menyembah Yesus gitu ya. Orang yang ingin membunuh Yesus, Iya. nah, disebut sebagai penyembah setan, orang yang ingin membunuhnya. Jadi orang yang menerima hasil pembunuhan si setan adalah pengikut setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi Yesus ya menurut perspektif abangnya menyembah setan di sini ya. Menanya. Loh, itu perkataan Gimana, Yesus. Oke. Bung. Oke. Tulisan Ya, jangan- itu muncul. Oke. Saudara, tulisan Yohanes itu muncul menurut tradisi bapak-bapak gereja. Itu dituliskan tahun 40-an. Yesus sudah tak ada di dunia. Itu satu. Yang kedua, manuskrip yang ada di dalam di dalam sejarah kekristenan itu muncul di abad keempat. Kemudian di dalam Bible itu sendiri, kitab Yohanes dikatakan, coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24-25. Ternyata penulis Bible Yohanes bukan murid Yesus. Berarti orang ini cuma mengambil nama Yesus. Iya kan? Karena Yesus sendiri tidak pernah. Kalau statementnya abang itu seperti itu, prinsipnya abang seperti itu terhadap Alkitab. Berarti untuk apa abang itu menampilkan ayat-ayat Loh, kepada saudara Kristen?
Kan kitabnya Begini. orang Kristen dituliskan berdasarkan hasil begini, penyelidikan. Begini Bang, misalnya ya, yang jadi andalan Muslim dalam berdebat, biar konsepnya sama dengan pemahaman Islam. Yohanes 17:3 kan gitu. Seakan-akan kan gitu. Oke lah, seakan-akan itu benar kan gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan perkataan-perkataan Yesus yang merupakan bentuk ajarannya, Allah itu roh, sembahlah. Maksudnya begitu. Nah, sekarang begini, saudara. Begitu. Oh, gimana? Begini. Oke. Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan. Itu dulu. Iya, terus paham. Kalau penyelidikan itu ada benarnya, ada salahnya. Namanya penyelidikan. Orang melakukan penyelidikan terhadap sebuah peristiwa. Sevalid apapun hasil penyelidikan tersebut, tidak sampai pada level firman Tuhan. Hanya tulisan yang ilmiah, tapi bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin membuktikan kepalsuan uang yang palsu, maka yang kita uji itu adalah uang palsu itu sendiri. Anda punya uang palsu. Untuk membuktikan bahwa uang yang Anda pegang itu adalah uang palsu, kenapa uang orang lain yang aku selidiki? Ya uang Anda sendirilah. Iya kan yang saya belum dipahami Bang. Sedangkan substansi dari ajaran Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Oke lah kalau ini kan, makanya kalau Abang ngotot bahwa roh itu hantu, yang menyangkut ini, yang menyangkut Yohanes 4:24, berarti kan sama aja Abang dengan menyatakan bahwa Yesus itu menyembah hantu. Kan begitu, Bang? Saudara, oke. Kalau Anda mengatakan itu, saya katakan iya, bisa jadi. Kenapa tidak? Itu kan bukan iman saya. Saya hanya menunjukkan data. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya tunjukkan dalam Bible, Yesus mengaku utusan. Iman saya udah jelas, kayak Nabi Isa, bukan Yesus. Nabi Isa Rasulullah ila Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya kok. Saya kemudian membawa Bible untuk menyadarkan saudara Kristen ketika dia mengatakan Yesus Tuhan kami yang mulia. Ternyata Yesus mengatakan dia hanya utusan. Mana yang betul? Kristen atau Yesus? Begitu, saudara. Anggaplah gini, Yesus lah kan gitu ya. Kita kan menekankan kepada Yesusnya. Kan Yesus sudah berkata apa namanya? Anggaplah Kristen itu Yesus gitu. Maksudnya? Paham bang. Anggaplah Kristen itu Yesus. Begini, kalau liberal gitu bang. Saya ini. Dan sekarang begini saudara. Oke. Kamu saudara sendiri ketika saya kan berbicara ingin menyerap kebenaran bang, menyerap kebenaran dari perspektif Islam. Maksudnya sekarang begini. Sekarang kalau misalnya Yesus itu seorang guru. Yesus itu seorang guru. Dia punya murid. Berarti dia dengan muridnya adalah pihak pertama dan pihak kedua, betul? Iya, terus. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kan sudah, kalau bicara Kristen kan saya sudah dijelaskan bang. Kan saya jujur. Kristen iya, itu kan, Kristen ini pihak kan keberapa? Yesus dengan muridnya, kan Bani Israel adalah pihak pertama dan pihak kedua. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kalau menurut abang, pihak berapa? Pihak ketiga. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Mana ada Yesus pernah kemudian berbicara dengan orang-orang pemakan babi? Gak ada. Yesus berbicara kepada orang yang menuhankan, menyembah dirinya di samping daripada Tuhannya sendiri. Gak ada. Ya, mana ada kan Yesus pernah... Saya kan juga ini bang. Saya kan juga ingin menyerap ilmu abang itu. Ya itu seraplah itu. Bahwa Yesus tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga. Berarti Yesus tidak pernah bertemu dengan orang Kristen. Kan begitu. Kristen ini siapa kemudian?
Nah, ayo. Begitu cara belajarnya. Kalau yang Kristen yang mengaku mereka taat saja bukan pengikut Yesus, apalagi yang liberal. Kan lucu. Anda mau belajar, ya udah. Ambil itu, pelajari itu, tanamkan hikmahnya, ambil keputusan. Kan begitu caranya. Di dalam Alkitab kan begitu, Bang. Aku dan Bapak satu. Itu kan perdebatan. Di Islam sendiri hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat yang menjadikan itu perdebatan. Kalau bagi orang yang berakal, aku dan Bapa itu satu, lah dia nabi, dia rasul. Ya oke, pantas lah dia. Kan Yesus juga mengatakan bahwa muridnya biar dia itu juga satu sama seperti. Nah itu Anda paham. Berarti yang dimaksud satu dengan Tuhan, satu dengan Bapa adalah orang-orang yang mentaati perintah Bapa. Pintarnya saudara ini. Sekarang yang makan babi taat perintah Bapa atau tidak? Yang ibadah minggu itu taat kepada Bapa atau tidak? Itu di luar konteks itu, Bang. Kok di luar konteks? Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Itu kata Yesus. Makanya aku dan Bapa satu. Coba Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan. Apakah dia bisa dikatakan satu dengan Bapa? Jangan lupa bernafas. Santai aja, Bang. Diskusi yang baik. Kurang ngajar. Coba. Pernah tidak? Kemudian pernah tidak Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan? Coba. Kafir. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Menurut saudara? Pernah nggak? Begini, Bang. Saya tanya apa? Bukan jawabannya begini. Coba. Saya tanya saudara. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Tidak. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku senantiasa berkenan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Makanya Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Mantap. Ayo. Lalu di mana otak Anda tuh? Abang itu sudah membenarkan ya, sepaham dengan saya itu. Berarti ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus itu Tuhan. Dititik beratkan tadi, Bang. Ke fokus ke ini, ke Yohanes 4:24 ini, Bang. Ya silakan. Gitu. Tapi kenapa ada Allah itu roh? Jangan kau jangan kau nodai nama Tuhan kami. Oke, di situ dikatakan bahwasanya dewa itu adalah roh. Di situ tidak dikatakan Elohim, tidak dikatakan Adonai, tidak dikatakan Eloah, tidak dikatakan Yehova, tetapi yang dikatakan adalah Theos. Theos itu apa menurut orang Roma yang punya kitab, yang punya bahasa? Theos itu dewa. Jadi Yesus menurut perspektif abang kan nyembah hantu atau nyembah dewa gitu ya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi nih, mudah-mudahan Anda masih bisa diselamatkan. Sekali lagi, ketika ada wartawan mengatakan Yesus berkata, pertanyaan saya, apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa ucapan wartawan itu betul, bahwa Yesus betul-betul berkata demikian? Ayo. Kalau misalnya Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi wartawan mengatakan Yesus berkata begitu, sedangkan Bible Anda tidak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri. Saya pernah, mungkin abang lebih paham Al-Quran ya. Kan di ayat Al-Quran ada, pernah saya baca, ketika kutiupkan rohku ke itu. Terus kan bang, abang mungkin lebih paham gitu. Ya nggak usah Anda bawa materi yang memberatkan Anda. Begini bang, maksudnya ketika makanya saya kan liberal. Ketika liberal itu menekankan selalu mencari kesamaan. Kenapa Anda selalu kemudian membawa-bawa liberal Anda itu yang tidak rasional bagi manusia berakal? Anda bangga? Begini bang, jika bicara rasional ya, rasional yang seperti apa yang abang maksud tentang kalau menyangkut ketuhanan? Ya, Tuhan itu bukan makhluk.
Yesus itu makhluk, roh itu makhluk. Bang, yang dimaksud ar-roh, kalau rohnya manusia makhluk. Nah, iya, Coba tunjukkan di dalam kitab Al-Quran bahwa Allah itu adalah roh. Coba, di mana dalilnya? begini Bang, makanya Begini saya nasib orang manusia punya mulut tak punya otak. ah, Ayo, co- Anda ketika- cuma modal congor, otak nggak berfungsi soalnya. Anda Justru- larinya kemana-mana. Justru otak saya itu main Bang. Kalau otak Anda main, Itu. sekarang Cuman saya mau penghafalan tanya kepada saya. saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau otak Anda main, apakah Tuhan itu makhluk? Ya bukan makhluk Bang. Berarti bukan roh. Gini Bang, maksudnya itu kan ternyata Islam sendiri kan kerdil tentang mengertikan roh itu sendiri kan. Lah coba apa roh itu? Definisikan roh itu apa? Coba. Oh gitu. Saya kan nanya tadi dalam Al-Qur'an coba apa yang kan lebih paham. Memuntah. Giliran Jangan ketabok. gitu, Saya kan belajar. Saya kan mau bertanya. Giliran Anda bernarasi sombong, kayak apa Anda ini? Coba definisi roh itu apa? Kalau ditanya Definisi roh. pura-pura botol Coba. kayak orang bego. Coba. Definisi roh. Roh adalah Ya kalau abang Roh lebih adalah- paham, cobalah jelaskan. kalau roh itu Abang apa. lebih paham. Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Coba definisi roh dulu. Roh Bang, adalah kalau diskusi jangan roh seperti itu, adalah enggak, saya tidak ada kemudian Bang. Itu nyerang mau pribadi. berdiskusi dengan orang yang pantatnya itu enggak. di atas kepala, enggak. Bukan Saya bertanya sama biasa saudara. orang diskusi Roh ada itu yang apa? Coba. menjengkelkan, Roh ada itu yang apa? tidak. Roh itu apa? Roh itu apa? Roh adalah Teruslah definisikan. Ya jawab, kok ditanya kafir. Negara orang. Betul bener. dasar. Aduh, Anda ini- ngolok-ngolok aja. Anda nih. punya ilmu Lempar apa? aja ke Coba neraka. saya tanya dulu. Anda punya ilmu apa? Ditanya ini, cobalah bacakan. Dalilnya ini, Anda yang coba baca. Saya memang ini tidak paham Bible. Saya ini ada liberal. Dasar Begini. pasukan Paulus. Apalagi? Mau ngomong apa lagi? Coba. Tertawakan diri sendiri. Santai, Bang. Ayo. Pura-pura Dia ketawai botolnya. Pura-pura bukan jangan Kristen lupa. taat, Kristen liberal. Kenapa? jangan. Karena Anda tidak punya daya untuk mempertahankan kebenaran dalam agama Anda. Paham? Jangan lupa Ayo. bernafas. Roh itu adalah Roh adalah apa? eh, Ya, roh adalah apa? dasar penyembah hantu. Penyembah Ya hantu. ampun. Memang Ya ampun. Roh, Udah roh. teman-teman. Lebih terhormat jika anak keledai ini diturunin aja. Lebih terhormat.